Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa lan nattakhidha rabban siwah. Wa syukru la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa wala. Amma subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa iman shadiqan wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati amin. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari yang cerah ini, Allah masih mengizinkan kita untuk menambah amal ibadah kita, ilmu dan iman kita dengan mengkaji hadis Rasulullah SAW. Semoga baik kita menambah ridhonya, menambah rahmat dan berkat kepada kita yang insya Allah memberkahi kita semua, keluarga kita, dunia kita sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian kita hari ini 1604. Apa? 1603 ya. Ya. Babu min fadhai Sa'ad bin Mu'adz itu. Ya. Ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhuma. Ya. Hadis Jabir radhiyallahu anhu. Hadis berasal dari Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu anhu. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ihtazzal arsyu li mauti Sa'd bin Mu'adz. Ars itu pernah berguncang. Kenapa? Karena matinya atau wafatnya Sa'd bin Mu'adz. Apa? Waktu perang di mana? Oh, Sa'd bin Mu'adz itu kan tokoh dari Bani Quraisy kalau nggak salah itu. Yang setelah mereka melanggar perjanjian Rasul, mengkhianati perjanjian, kemudian Rasulullah memberikan Sa'ad bin Mu'adz, memberi hukuman kepada mereka. Mereka senang karena yang bukan bolo dewi kira-kira begitu kan, kepala suku kalau nggak salah gitu, atau tokoh dan jelas dia senang, jadi bisa dilobi kira-kira begitu. Ternyata hukum yang diberikan Sa'ad bin Mu'adz hanya wanita dan anak saja yang Sa'ad bin Mu'adz. satu yang untuk Yasir
ya pengkhianatan ini untuk ketika mereka benar terkecoh ya. Karena bisa berharap bisa melobinya tapi ternyata memberi hukuman yang tegas ya. Akhrajal Bukhari fi kitab Manaqib al-Ansar ya. Tentang kebaikan orang Ansar babu Manaqib Sa'ad bin Mu'adz ya. Jadi kematiannya ternyata sampai mengguncangkan arsy ya. 1604 Haditsul Barra radhiyallahu anhu dari Ibnu qal ya berkata uhdiyat lin nabi khullatu harir. Suatu hari Rasulullah mendapat hadiah ya. Khullatu harir. Apa khullah itu? Pakaian sutra ya, pakaian sutra di sini yallati ahdaha lahu akidar tu mau tidak menurut makna sini ya. Ya. Baik, pakaian sutra tadi ya. Faja'ala ashabu yamassunaha. Dan para sahabat pun menyentuhnya ya, menyentuh atau meraba apa namanya itu ya pakaian sutra tadi wa ya'jabuna min liniha dan mereka mengagumi atau terkagum-kagum atau terpesona dengan lembutnya ya, dengan halusnya pakaian sutra itu. Faqal maka Rasul bersabda kepada para sahabat tadi, atajabuna min lini hadhihi. Apakah kalian mengagumi halusnya dan lembutnya sutra ini? La manadil sa'ad mu'ad khairu minha. Ternyata manadil itu jamak dari mangdil atau mendil. Mendil itu yang bukan ada apa namanya? Yang kecil dari sapu itu. Sapu tangan ya. Jadi Rasulullah sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz itu jauh lebih istimewa daripada sutra yang merupakan hadiah tadi. Alian atau lebih lembut, lebih halus. Ya. Kira-kira kenapa kok begitu? Ya. Ada pasti lebih kasar. Ya, karena yang punyanya dari saat keimanannya, keteguhannya iman itu ya maka mendilnya ya, sapu tangan jauh lebih kan kenyataannya pasti kalau realitanya pasti lebih kasar tapi karena ini nanti menjadi penghuni surga kan maka itu lebih baik dari yang kau kagum. Yang kedua kira-kira kenapa? Kan kita diharamkan memakai sutra selama di dunia. Ya. Bagi orang beriman kan perhiasan emas dan sutra itu diharamkan, baru akan diberikan nanti di surga. Ya. Kitab Manaqibul Ansar bab mana Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ya. Menunjukkan bagaimana kemuliaan kebaikan Sa'ad bin Mu'adz itu. Dari satu ars berguncang karena meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, ini pakainya Mu'adz sendiri sapu tangan jauh lebih baik daripada hadiah yang berupa sutra yang sangat halus lembut ya. Jadi karena ini untuk
kita masih haram, maka ya jangan kau kagumi seakan-akan begitu. Dan lebih kau kagumi adalah milik saat itu apapun. 1605 hadits Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qol uhdiya lin nabi jubbatu sundusin. Nabi dihadiahi atau hadiah jubah yang dari sundus. Sundus itu apa? Sundus itu ada yang isbrok wa sundus. Kalau nggak salah itu apa permadani yang halus. Di situ mana Bang? Sutra. Apa? Sutra. Jubah sutra. Oh, sutra juga. Sutra ya, sutra. Yang tebal yang ada sundus atau Al-Quran dan sundus istirok. Sundus satu yang tebal ya. Jadi jadi surga ya. Karena yanha anil harir, oh ya betul ya. Di sini makna harir. Karena maksudnya adalah Rasulullah itu melarang atau mengharamkan sutra harir. Fa'aban nas minha, maka orang-orang pun mengagumi hadiah itu tadi. Faqal Rasulullah sabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat Muhammad di dalam genggamannya, kekuasaannya, lamana fil sanatikan halal. Ini tak menjelaskan yang tadi ya. Jadi sapu tangannya saat ketika di surga itu jauh lebih baik pada sutra yang dihadiahkan ini ya. Jadi dengan daten maka mengagumi ini nanti saat itu akan mendapat yang lebih baik di surga ya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab al-hibah. Al-Bukhari dalam kitab hibah. Hibah itu apa? Hibah itu pemberian. Jadi orang orang lain sama masih hidup itu namanya hibah. Tetapi kalau seandainya pesannya begini, ini saya berikan pada kamu, nanti kalau saya sudah mati, apa namanya? Wasiat, namanya wasiat. Ya. Jadi pemberian tapi menunggu nanti kalau sudah meninggal, itu wasiat. Ya. Syaratnya itu, ya maksimum, secara kuantitatifnya maksimum 1/3. Ya. Apa? Ya, ahli waris tidak boleh kecuali apa itu? Kutiba ntar khairul wasiatul wasiatul mana ayatnya? Kutiba apa ya? Kutiba intar khairul wasiatul wasiatul diwajibkan kepada kamu ya. Kalau meninggalkan khair indah, kalau mau meninggalkan khairan, apa khairan di sini? Apa khairan? Apa? Wah, di sini maknanya harta yang melimpah ruah. Seperti dalam surat apa itu? Innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia sangat mencintai harta yang melimpah ruah. Jadi artinya ahli waris sudah kaya semua, ya, tinggalnya sangat banyak, itu diwajibkan untuk berwasiat. Anehnya lil walidain wal aqrabin, kepada kedua orang tua dan aqrabin.
Ada ahli waris itu. Ditutup dengan haqqan 'alal muttaqin. Itu kewajibannya. Tapi dengan syarat banyak warisannya, kemudian ahli waris cukup semua, diwajibkan itu. Meskipun juga banyak ulama mengatakan ini mansuh. Mansuhnya dengan hadis la wasita lil waris. Jadi ahli waris itu berhak mendapatkan wasiat. Ya. Kalau saya sedang nggak boleh Pak? Jadi kalau yang meninggal itu utami banyak, ahli waris tidak wajib. Enggak. Kalau yang meninggal itu utang banyak, ahli waris tidak wajib Bayar hutang. Ya. Ya tentu tidak sampai wajib itu. Tidak sampai wajib. Nah, itu tentu pilihan mau hutang. Tapi umumnya nggak mau. Umumnya nggak mau. Jadi mestinya yang ahli waris supaya membebaskan ini. Yang mayit ini kan nggak mungkin membayar sendiri kan gitu ya. Ya. Kalau punya hutang melebihi miliknya, ahli waris. Makanya harta waris pertama kali itu kewajiban ya. Jadi diwaris dulu. Hutang tidak harus duluan. Punya wasiat itu paling wajib. Itu wasiatnya si mayit itu wajib ditunaikan kan, Mbak. Apalagi hukum faraid itu wasiatnya Allah, diulang-ulang tuh. Wasiatnya yusikum dia ini. Diawalnya yus Allah berwasiat kepadamu. Lidzakar mithlu hadzal unsayain. Laki dapat dua bagian. Nanti wasiat min Allah. Termasuk satu lagi berkuasa itu ya. Jadi ini wasiat Allah, maka penutup tilka hududullah yang 13 14 tilka hududullah. Itulah hudud batas yang ditentukan oleh Allah. Yang menepati itu jamin surga, yang melanggar yudkhilhu naran khalidan fiha. Kan dikatakan ada dalam azab muhin di tempat adab yang menghinakan. Harta waris itu seperti itu, ketentapannya itu sangat keras ya. Kadang dianggap remeh. Yang berilah bagi atas jadinya benar. Karena hudud dan ancamannya adalah itu. Jadi apa namanya? Yang penting ridho itu bukan dalil itu. Ridho itu syarat kedua. Syarat kedua. Jadi mestinya itu halal dulu, nanti tambah ridho. Jual beli itu halal kan? Ya kan? Setelah halal baru nanti harus ada ridho antara pembeli dan penjual. Kalau pokok ridho saja, Bang Doli itu ridho semua, Bang. Ya, ridho semua. Ya. Jadi kadang-kadang ini di masyarakat oh yang penting ridho. Kadang-kadang sampai tingkat orang elit juga itu. Ini ketetapan hudud, itu batas yang nggak boleh diterobos mestinya. Begitu. Ya. Kemarin ada yang konsultasi dia seorang ibu suaminya meninggal, ternyata dia nggak punya anak sama sekali. Suaminya dokter, tinggal di Pratma Yung. Ahli warisnya siapa kalau gitu? Ya
adalah suami plus tadi istri. Jadi waris itu yang paling pokok itu kan, yang menyamping ini suami atau istri, itu pasti ashabul furud pasti mendapatkan bagian. Ya. Yang ke bawah anak, yang ke atas bapak ibu. Itu kalau itu ada nggak keluar lagi. Yang keluar itu kalau warisnya tidak habis dengan di situ. Misalnya anaknya perempuan semua, meskipun 10 itu enggak maksudkan. Ya. Tapi anaknya 2 saja, ya 2 maupun laki misalnya, ya, 2 ada lakinya, ya. Itu menghabisi waris. Ya. Nanti tinggal sampingnya itu kalau istri ya support 8 dapatnya, ya. Terus suami support berapa? Support 4 kalau punya anak. Kalau nggak punya ya paruh. Ya. Kemudian misalnya untuk anak menghabisi. Ya. Nah, kemarin nggak punya anak sehingga ibu itu yang mendapatkan berapa? 1/4, 1/4 punya anak kan dapat 1/4. Ya. Kemudian tidak ada waris lagi, tidak ada waris kecuali saudara almarhum. Saudara almarhum. Ya. Di kesana jelasannya warisnya itu. Ya. Ya. Atau saudara seayah juga. Enggak ada yang lain, kalau enggak ada yang lain ya. Apa? Saudara seibu, ya ikhtilaf. Ya. Kemudian yang masalah saudara itu ada yang meninggal. Sudah meninggal, meninggalnya lebih dulu dari hidup ini. Kalau tidak terkait agama ya, agama itu membutuhkan antara syariah dan adat. Sehingga gunung ini ya dengan adat. Tapi kalau di Kalsel tradisi Kalsel, anak ini meskipun dia meninggalkan anak nggak dapat waris ya. Sementara ya seperti Pak Saifullah Suluddin itu ya, itu mendapat namanya istilahnya wasiah wajibah. Di Mesir saya juga punya bukunya, di sana berlakukan wasiah wajibah itu. Karena dia meninggalkan ada anaknya. Dia tetap ada bagiannya, itu bagiannya nanti turun ke anak. Ya. Saya pernah punya famili ya. Orang tuanya itu misanan saya. Itu Sri Kamil Hatim sebelum Pak Sobirin. Nah, istrinya, anak perempuannya dinikah orang Banjar. Nah, orang Banjar orang kaya ini. Punya kapal penyeberangan dari Bawean ke sana. Ya. Nah, namun dia yang jadi menantu misanan saya ini meninggal muda. Ya. Dia punya anak. Ya. Nah, ternyata tradisi Banjar tidak dapat waris itu. Waktu saya konsultasi sama Pak Rasulullah itu menguasai masalah waris. Ya. Dia pedomannya itu namanya wasiah wajibah itu. Jadi seakan-akan diwajibkan untuk memberikan bagian yang menjadi kepada anaknya. Kecuali dia nggak meninggalkan apa-apa ya, memang nggak dapat. Kalau ada keturunan, maka dia pun memberikan bagian yang asalnya bagian perawannya. Apa?
Loh, kok mau Budiono yang dikasih itu ya dapat dari bagian. Nah, enggak boleh. siapa, Pak? Budiono Murdiono. Muldoko ya. Murdiono sekep itu. Ya. Itu akhirnya kan anaknya diakui oleh MK Pak Mahfud waktu itu ya. Maksud anaknya itu tidak nikah resmi ya, nikah resmi kan. Bahwa nikahnya nikah apa nama syirri mah apa atau betul atau tidak wallahu alam, tapi karena dasar itu akhirnya dapat juga kan, diakui juga. Ya memang secara kemanusiaan kita saya akal kita rasanya juga nggak adil kalau nggak dapat ya. Sudah orang tuanya meninggal, punya anak kok tidak dapat waris. Aneh ya. Kalau kemarin saya melihat ibunya baik juga. Saya khawatir seperti ini nanti saya akan makan hak orang lain, saya akan khawatir di akhiratnya nanti. Gitu. Meskipun dia nyampaikan kan 1/4 saja kan, 1/8 ya, karena nggak punya anak 1/8. Jadi hartanya kelihatannya juga banyak ya, rumahnya ada 2 di Pratama itu katanya. Enggak dengar Pak. jadi orang kaya yang punya anak ngambil anak-anaknya terus makok. Terus wakaf. Iya, dari hartanya itu dimakan sebelum Ya. Itu masih tetap berlaku hukum wasiat itu dikiaskan ke sana. Wakafkan semuanya. Kan dia tak berhak itu mestinya. Mesti nggak punya anak, bisa saja ada saudara ya. Jadi kalau yang urut asal ada, itu masih ada yang berhak lain lagi. Sehingga tidak boleh semuanya, ya, tetap hanya 1/3 saja. 1/3. Ya. Jadi tetap ada ahli waris, tapi tidak ashabul furud ya. Itu yang biasanya yang ini kalau mereka dapatnya kalau seandainya tidak habis itu maka masuk asobah. Asobah itu bagian sisa dari telah dibagi ahli waris semua yang berhak itu ternyata masih lebih, sisanya lebihnya itu baru keluar ya. Tapi pengadilan negeri itu boleh bagi waris ya? Ya memang pengadilan kita ada 2 macam Pak ya. Kalau pengadilan negeri pasti gono gini dulu. Sekarang pengadilan agama aja gono gini dulu juga ya. Pengadilan agama itu pertama pokoknya semua tidak setelah pernikahan itu gini. Nah, yang bawaan yang nggak masuk. Jadi misalnya istri bawa apa warisan orang tuanya itu nggak masuk ke negeri. Kalau harta itu memang diberikan setelah nikah, tapi itu bagian dari orang tuanya, itu bagian biologi enggak? Tapi diberikan setelah nikah. Diberikan setelah nikah, ya, siap. Ya, perlu kejelasan tadi. Diberikan berarti apa? Ya. Dari bapak saya misalnya. Ya. Diberikan setelah saya nikah. Nah iya, tadi kan bisa saja untuk keluarga berarti istri punya. Iya, maksud itu. Kalau untuk keluarga ya, suami istri, ya maka
hanya berikan pada anak yang laki, berikan anak laki saya. Anak laki beda kok. Kan suami. Ya milik dia nanti dia punya hak waris pada itu ya. 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 Tapi menunggu nanti kalau porsinya sama enggak dengan harta yang diperoleh dari bukan waris, dari rezeki suami istri. ya Kemudian meninggal, nah hartanya istri dari warisan beda dengan saya warisan dari orang tua saya. orang tua tadi kembali berarti apa memang untuk istri, untuk suami atau untuk keluarga. Kalau keluarga tentu berhak seperti kono gini tadi. Ya, ya kalau sebagai waris tadi ya tidak, bukan kono gini. Jadi dia dapat warisan dari keluarga, ya baik suami maupun itu. Kalau istri itu miliknya istri. Ya. Yang kalau suami istri dapat bagian, kenapa? Karena kewajiban saya menafkahi istri kan. Ya, tapi tidak penting nafkah wajibnya itu masuk di dalam itu. Harta bawaan istri calon istri kuasa. Tapi Siti Khadijah itu kan diserahkan pada suami. Khadijah. Ya. Khadijah sejak awal sebelum jadi istri aja seperti itu. Ya. Dan dikatakan sampai habis katanya Khadijah. Ya. Memang itulah keistimewaan Khadijah. Jadi dakwahnya Rasul itu pada awalnya itu dikatakan penyandang dananya itu adalah Khadijah kan. Ya. Jadi ya. Namun demikian itu juga Rasulullah itu juga punya modalnya apa? Menjalankan menjadi dalam bahasa untuk dia. Jadi menjalankan hartanya Khadijah. Dan Khadijah tentu tahu untungnya besar dari Nabi Muhammad itu. Percaya amanahnya, kemudian hartanya untuk dia. Seharusnya pada itu ya pada itu supaya benar-benar konsentrasi ya, mestinya tidak perlu cari nafkah. Jadi ada lembaga nafkah yang bukan itu. Kalau di Iran itu kata Pak itu ada namanya kalau salah itu para pedagang Iran itu macam menyisihkan dari harta mereka itu untuk membiayai kehidupan para mullah Allah dan lain sebagainya itu. Sehingga itu juga tetap independen. Kalau misalnya pemerintahnya ini bisa menekan dia ekonomi dipateni kabeh. Kemudian dipaksa mengikuti pemerintah. Apa? Di Iran. Ya. Itu sekarang mungkin sekarang itu sangat mungkin itu ya. Sebelumnya zamannya Pahlavi itu sudah jadi tidak bisa ditekan oleh pemerintah dengan ekonomi. Ya. Nah kalau kita kan dulu ada petisi 50 itu sengaja termasuk Pak Nan sengaja dikat semua sumber-sumber ekonominya itu ya. Sehingga
Tidak ada nanti yang garis lurus dan garis fulus, nggak ada. Di sini garis lurus, yang garis lurus ya diusahakan dikatat itu, ditekan dengan itu. Sehingga semuanya dari dana zakat pun seharusnya bisa itu. Dan zakatnya fisabilillah kan itu. Dan dana kalau dia pasti bisa benar bisa menghimpun itu, maka dia ini yang membiayai hidupnya para pendeta atau selain pendeta satunya apa ini? Pendeta satunya apa? Tuh. Ya. Itu ternyata membiayai jemaatnya, Pak. Jemaat itu jadi misalnya dari sini nggak bisa jemaat lain ikut di sini gitu. Masing-masing ada daftarnya ya. Dan itu mereka itu 10% tiap bulannya bukan jamaahnya itu mesti 10% untuk gereja. Ya, ya. Jadi kalau misalnya satu gereja sini gitu ya, itu ya. Pendetanya ya satu aja atau pastornya tadi. Jemaat ini itu untuk pendeta itu. Jadi kayaknya masih sangat tergantung kepada pendetanya. Gitu ya. Ya bisa jadi ya. Cuman kalau di LDI itu ya, Amir yang menentukan. Amir itu kalau minta apa berikan. Ya, rumahnya diminta berikan. Kata Amir itu. Ya baiatnya itu seperti itu. Makanya LDI itu umumnya itu dananya besar. Masjid di Perak itu misalnya, kompleknya Perak Jombang kan ada tuh besar tuh, kompleknya besar tuh. Di Kediri itu mah di menaranya ada emasnya. Nah itu yang ya. Pak taat kepada Amir itu luar biasa, dan kalau belum membaiat Amir itu masih musyrik, masih jahiliyah. Dan memang ada dalilnya, hadisnya ada. Man mata wa laisa alai bai'ah mata maitatan jahiliyah. Hadisnya gitu. Siapa yang mati tapi dia belum berbaiat, matinya mati jahiliyah. Itu sahih di situ. Hanya masa baiatnya ini. Baiatnya itu mestinya yaitu syahadat kita kepada Allah dan Rasul, itu baiat kita. Dan baiatul kubra itu. Asyhadu an la ilaha illallah Rasul itu kepada Allah dan Rasul, kepada Pak Amir itu tadi. Dialihkan ke Amir, dialihkan ke Amir. Yang namanya apa namanya baiat pada Amir syarat gitu. Dan banyak turunan hadis sahih ya, mereka satu ini aja yang menyimpang sebenarnya itu tapi satu ini kalau belum baiat ya belum menjadi Islam. Jadi itu apa? Apanya tadi? Isi bahayanya. Isi baiat. Itu baiat tunduk patuh pada Amir. Baiatnya, ya. Ketika saudara itu kan kita tunduk patuh pada Allah dan Rasul. Maknanya sama. Jadi apa kata Allah, apa kata Amir, tidak ada tawar menawar. Sebenarnya dari sisi pembentukan konsolidasi
Iya, iya. infrastruktur. Iya, Satya. Dari segi anunya ya, kepemimpinan memang luar biasa di situ. Ya, leadershipnya Ya, tidak dilakukan lagi. ya, Satu komando. ya. Itu Ahmadiyah ya. Bukan Ahmadiyah, apa namanya? LDI. Lembaga. Namanya kan ganti-ganti terus kan. Pernah jadi lentari. Nah, ya. Lembaga buah waktu baru ya. Itu kan mau dibagi sebelum dia merapat Ya. Golkar. Ya. Ya, itu memang ya. Berninya berlihai katanya. Zaman Golkar berkuasa, masuk sana linap sana dengan Lemkari itu. Sekarang lembaga dakwah Islam Indonesia LDI. Dia yang berhasil jadi anggota Islam cukup banyak. Itu ya. Punya jamaahnya cukup loyal mengawal dan suara. Lebih unggul daripada Itu dulu. Asos yang lain. Kalau nggak salah siapa pemimpin namanya dari Dulu yang terkenal Ubaidah siapa dia. Dia meninggal di Mekah kalau nggak salah. Jadi akhirnya lari ke Mekah atau gimana, Allah alam ya. Baik, kembali pada tadi hibah dengan tadi ya. Hibah itu adalah itu waktu masih hidup ya, memberikan sesuatu ya, itu boleh saja. Tapi tentu yang dimaksud adalah yang halal. Halal ya. Di kita banyak hibah hidup itu, tapi kadang sumbernya tidak halal. Mungkin karena uang korupsi, maka digunakan jadi apa namanya? Jadi dermawan. Jadi 10 tahun nggak ketahuan kan juga sama-sama. Kalau apa? 10 tahun nggak ketangkap gitu. Itu kan sudah hampir Ya, yang di LBI kemarin itu akhirnya juga dihentikan kan? Di LBI itu ya. Bebas itu siapa namanya itu ya. Yang dulu abang sampai di mana cabang-cabang itu apa namanya? Sabdul Salim ya. Bebas, leha-leha sekarang ya. Nah, sekarang sebetulnya yang kalau dialihkan ini yang sekarang termasuk yang disebut dengan apa, cuci uang, money laundry itu ya. Dari kejahatan tapi yang disumbang diberikan oleh siapapun, itu money laundry itu ya. Sementara yang negara petrodolar itu kan negara minyak ya. Arab kaya minyak itu ya. Dulu kan duitnya disimpan di bank-bank barat, sehingga bunganya gimana? Bunganya pertama mereka tidak mau ngambil bunganya. Uniknya barat itu umumnya itu, meskipun tidak mudah itu tidak diambil oleh banknya, jadi miliknya bank. Aneh itu dianggap milik jelas kan jadinya. Ini akhirnya itu diberikan kepada misionaris internasional. Nah, terus kalau memurtadkan orang Islam kan. Karena juga untuk itu akhirnya tetap diambil. Tadi tapi diberikan untuk dunia Islam yang tadi, yang jadi objek pemurtadan tadi. Jadi apa namanya, sebetulnya semacam money laundry juga ya. Tapi digunakan untuk kegiatan sosial.
Ini dalam dalam fatwanya Dewan Syariah Nasional dalam bank-bank syariah seperti itu. Jadi misalnya kadang-kadang bank ini masih tip uang ke BCA misalnya, yang konvensional, kan tetap dapat bunga juga itu. Itu fatwa Dewan Nasional itu tidak boleh dijadikan pemasukan bank syariah karena pemasukan dari hasil non halal sehingga itu hanya boleh untuk kegiatan-kegiatan kemanusiaan sosial. Ya. Artinya bank konvensional itu para ulama memandangnya dan melihat bahwa itu benar-benar riba. Kalau riba semua ulama sepakat, tapi bank konvensional konon Rektor Al-Azhar Syekh Salbuk itu kan menghalalkan. Ya itu memang kalau termasuk Hasan Bangil, Hasan Bandung itu dari Persis ya. Itu menghalalkan tapi dalilnya menurut saya tidak pas Pak. Karena Muhammadiyah itu mengharamkan, tapi Muhammadiyah membangun gedung-gedung tinggi itu pinjam di bank. Ya. Kalau Hasan Bandung itu Persis itu dalilnya kan ini bukan daerah dalilnya la ta'lufa ad'afa mudha'afah itu yang dilarang saat itu kan bunga yang berlipat-lipat itu ayatnya memang ada itu. Tapi sebenarnya itu baru tahap awal. Jadi pengharaman riba itu memang ayatnya seperti khamr. Judi khamr pertama boleh. Karena kamu dapat rezeki yang baik dari itu. Wa min samaratin nakhil tatirusnu sakaran wa rizqan hasanan. Hanya gitu aja. Jadi dari buah kurma anggur itu kamu menghasilkan minuman keras tadi, dari itu kamu rezeki yang baik. Pertama kali masih boleh. Dan tahap berikutnya turun ayat yang memberikan pencerahan. Ya sa'anil khamr wal maisir, mereka bertanamnya khamr dan judi. Kul fima ismun wa manafi'un nas. Di sana ada dosanya tapi juga ada manfaatnya. Wa ismuhuma, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Masih boleh juga, tapi kita sudah diberitakan dosanya lebih besar. Nah, berikutnya mereka mengalami itu, kemudian satu hari beberapa saat itu ya, yang sudah hormaturnya seorang kaya raya ini ya. Kalau kita istilahnya syukuran ya. Karena masih halal tadi, jadi terasi mereka memang mengkonsumsi itu, mereka masih makan itu, minum itu. Tapi ternyata dalam keadaan mabuk ada panggilan azan. Kemudian salat berjamaah. Imamnya waktu baca Qul ya ayyuhal kafirun terbalik-balik itu. Maka turunlah tahap pertama takrus shalah wa antum sukara. Jangan kau lakukan salat dalam keadaan mabuk, atau juga dimaknai juga jangan mabuk ketika mendekati waktu sholat. Jadi waktu sholat saja. Baru tahap terakhir, innamal khamru wal maisir wa ansawal jam rizqun fastanibu.
tinggalkan sama sekali. Jadi memang ada tahapannya. Dan salah satu prinsip syariah itu memang ada darut tasri' menunjukkan tahapan-tahapan, tidak langsung ke haram. Sehingga tadi itu riba juga begitu. Larangan pertama itu kalau bunganya terakhir, ayat terakhir daru yang menarik tinggal sia-sia apa apapun. Tambah lagi perang, kalau tidak perang maka Allah dan akan perang dan nah, jadi mestinya seperti jangan diambilnya satu dalilnya itu. Tahapan itu kita pelajari ya. Sehingga mestinya ya 0, sekian persen pun sudah ada. Nah, tadi itu ada kecilnya ini yang berlibat ya, jadi tidak tepat menerapkan dalam Al-Quran ya. Jadi tidak perlu menurut itu yang akhirnya muncul tafsir tematik itu dari itu, sehingga dalam penafsiran menghimpun semua ayat berkaitan dengan itu akan tampak tahapan-tahapannya, sehingga memberikan tahapan yang komprehensif ya begitu ya. Tapi yang bank syariah sendiri objeknya itu Apa? objek aktivitas mereka ini. Oh, campur. Iya. Campur gimana? Bank syariah. Campur gimana? Artinya kan mereka kan ada aktivitas itu. Sama mereka dibuat peraturannya peraturan bank konvensional. Enggak. Itu harus mengikuti DSN. Makanya ada pengawas tentang syariahnya itu. Ya. Itu mana produk yang sesuai enggak dengan DS, Dewan Syariah Nasional. Ya. Putusan nomor berapa itu. Kalau menyimpang dari itu nanti juga dia Ustaz, jadi kesimpulannya gimana? Kalau riba itu ya. pertanyaannya apa Ya. kalau itu semua Yang jelas ya. Yang jelas kalau fatwa musuh pasti konvensional semuanya sudah tidak syar'i, jadi semuanya riba, sekecil apapun riba kan gitu. Ya. Jadi suduhannya fatwanya. Karena apa? Ya. Karena memang prinsip dasarnya itu adalah bunga presentasi itu. Dan membedakan tadi, kalau syariah itu bukan sistem bunga, sistem bagi hasil. Yang bagi hasil itu hasilnya bisa berbeda-beda tergantung hasilnya. Bisa jadi rugi pun harus tanggung bersama. Gitu. Jadi untung juga dibagi bersama, rugi juga ditanggung bersama. Ya. Bedanya ini. Nah kalau bank konvensional biar kita rugikan tetap harus kena bunga juga. Jadi karena di situ itu yang membuat berbeda dan akhirnya dihukumi haram karena riba. Dulu kok tidak, ini dulu bank syariah sangat minim sekali, belum mampu untuk ya belum eksis lah itu. Sehingga ketika dianggap itu sudah ada bank syariah, maka tidak boleh lagi menggunakannya. Jadi sifatnya darurat, darurat yang belum ada bank syariah. Ya. Dan sekarang akhirnya itu justru sekarang bank syariah yang paling besar itu sekarang malah justru di London. Nah,
Bank apa itu? Bank Amerika apa namanya? Citibank itu juga ada divisi syariahnya. Bank-bank barat yang menggunakan itu. Jadi akhirnya ternyata mereka sebenarnya mengakui bahwa hasil itu yang paling adil. Gitu ya. Sehingga yang namanya mudhot yang menjalankan modal dari bank ya. Jadi dananya dari bank untuk proyek apa gitu. Kok nanti rugi? Kok rugi? Ya. Asal benar-benar ya karena benar-benar kerugian bukan kesengajaan, maka penyandang dana ini itu yang menanggung kerugiannya. Kenapa? Karena yang pengelolanya rugi kerjanya, jadi tetap bagi kerugian juga. Ya. Ya. Saya beli rumah. Apa? Saya beli rumah. Ya. Cari kredit bank. Sebagai orang nasabah mencari yang bunganya kecil. Ternyata yang bisa memberikan itu adalah bank konvensional, bukan bank syariah. Ya. Apakah saya sudah termasuk bagian daripada hal tadi? Ya, ya. Karena tadi tetap sistem bunganya tadi Pak, sehingga tetap haram juga. Karena beranggapan, oh ternyata bunganya podo atau mungkin lebih tinggi gitu ya. Apalagi BPS lebih tinggi dengan bank ya. Tapi masih perhitungan bukan bunga itu benar-benar dari hasil ya. Nah, kalau tadi meskipun kecil tapi sudah sumbernya bunga itu bunganya itu yang menjadi penyebab. Misalnya BCA itu BCA mau sangat rendah kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah 5% 1 tahun untuk kredit kendaraan lebih kecil ya. Tapi karena tadi kesini bunga, pondok di bunga. Dan sekarang ini ternyata anehnya menurut saya, bank sendiri mestinya juga perlu diawasi ya, diawasi dalam artian ya. Sekarang ini kadang-kadang itu hubungan milik kita ya. Kalau kita menarik, itu kan harus bayar biaya juga. Padahal kan milik kita. Tapi kenyataan dibiarkan. Dengan batas, oh kalau menarik sekian masih gratis, menarik sekian kena sekian persen. Itu berlaku sekarang di mana-mana seperti itu. Ini kan milik kita sendiri, dia menyimpan dulu, dia dapat keuntungan di situ. Ketika kita menarik, kok dipungut aja? Ini mestinya nggak boleh, mestinya ini nggak boleh. Jadi sepihak itu sepihak. Nah, itu. BCA ini sekarang katanya BCA itu kalau nggak salah kan berapa biaya administrasinya 15.000 masalah tiap bulan BCA. Itu yang punya ATM, yang nggak ada ATM-nya makin lah. Nah iya, ada batasnya kan batasnya. Ya. Ternyata sekarang karyawan BCA semua sampai direksi rata sampai terbawah itu cukup ditutup dengan biaya administrasi per bulan itu. Padahal dia menginvestasikan dengan bunga tadi. Jadi berkaitan mengurangi keuntungan untuk pembiayaan pegawai. Itu cukup dari administrasi hanya 15.000 tapi kali itu cukup untuk mengcover biaya pegawainya semua. Itu hanya biaya itu karena nasabahnya yang sangat banyak. Tapi sekali lagi semuanya persentase ya. Baik ya. Selanjutnya Babu min Fadha ini Abdullah bin Amr bin Haram walidu Jabir ya. Ini
keutamaan Abdullah ibnu Amr ibnu Haram ya namanya kan ya. Walidu Jabir radhiyallahu anhuma ya. Bapaknya Jabir ibnu Abdullah itu ya. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma hadis berasal dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala ji'a bi yaum mutsila bihi. Jabir bercerita ya bahwa setelah perang Uhud itu ya, bapaknya dihadirkan atau didatangkan waqad musilah itu di apa namanya dicel-cel apa namanya dimutilasi. Jadi korbannya bapaknya Jabir ini yang Abdullah itu ya korban perang Uhud itu dimutilasi. Hatta wudi'a banyak Rasulullah sampai di taruh di hadapan Rasulullah waqad sujjiyah ditutup pakaian. Fa dhahabtu uridu an ashifa anhu, maka aku berusaha untuk membuka penutupnya tadi. Karena hani qaumi, tapi aku dilarang oleh kamu. Summa dhahabtu akshifu anhu fanahan, tapi aku nekat tetap saja saya pergi saya buka untuk jenazahnya tadi. Fa'amara Rasulullah maka pun memerintahkan farufi'ah. Rufi'ah ini maksudnya apa sih? Apa semuanya itu dibuka juga. Kan? Jenazahnya diangkat. Ya, jadi artinya tetap dibuka perintah Rasulullah. Hah? Diangkat jenazahnya. Nah, fasmi sauta soihah, maka pun mendengar jeritan seorang yang menjerit soihah. Faqal, maka Rasulullah bersabda, man hadhihi, siapa dia ini yang jerit? Faqalu ibnatu Amr atau ukhtu Amr. Kawan yang menjerit tadi anak Amr itu atau saudaranya Amr, saudara perempuannya. Qal falima tabki, tapi kenapa dia kok menangis itu? Aula tabki, atau kenapa tidak menangis? Faman zaltu malatu dhillu biasnafiyah hatta rufi'a. Ini dari Rasulullah, kan malaikat masih saja menaungi jenazahnya itu dengan sayapnya hatta rufi'a, sampai diangkat ke langit. Jadi kira-kira maksudnya apa? Ini kan? Ya bukan ya, tadi kan maunya mau melihat kan, dan mau melihat jenazahnya apa tadi. Berusaha tadi anaknya dua kali tadi. Tapi omnya marah saja. Itu ternyata memerintahkan untuk mengangkat jenazah. Jadi ayatnya Rasul sudah membolehkan juga untuk membuka jasad yang dalam kondisi yang dicel-cel tadi itu. Ternyata saat itu ada seorang wanita menjerit-jerit itu, tapi tidak jelas apa namanya, anaknya Amru atau saudaranya Amru, tapi perempuan ya. Kemudian ditanya kenapa nangis atau tidak menangis, kemudian Nabi Muhammad menyatakan malaikat sudah ya melindunginya
dengan sayapnya sampai diangkat oleh Allah. Ini yang diangkat ini tutupnya atau jenazahnya? Tahdir berarti sudah diangkat namanya ruhnya Pak. Yang sebelumnya masih tutup. Ya, ya. Saya, ya. Ya. Dugaan saya secara lahiriah bukan diangkat asalnya. Tapi dugaan saya ruhnya diangkat oleh malaikat. Dan saya ya. Yang biasanya kita hanya tahu tentang yang indrawi saja, yang indrawi kita tahu. Ya. Jadi ruhnya Allah sudah diangkat lah. Jadi kamu jangan berpikir tentang jasad yang seperti itu, tapi dia itu sudah di surga gitu. Seperti juga yang namanya Ja'far bin Abi Thalib, itu kan pernah jadi panglima perang, Mu'tah, kalau Mu'tah kawin Mu'tah itu. Mu'tah itu perang pertama dengan Romawi. Ya, itu 35 kalau sudah terbunuh. Keluarga luar biasa menangis banyak. Maka Rasul menggambarkan sudah saya berpikir tentang jasadnya yang juga dimutilasi itu, karena dia sekarang sudah berterbangan di surga bersama burung hijau di surga. Jadi Rasulullah seperti itu kan, bukan saya itu jasadnya itu, tapi rohnya Allah sudah diangkat ke surga. Ja'far ini berarti kan saudaranya Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan jasadnya tetapi ruhnya Ja'far itu sudah terbangun di surga. Ya, saya kira itu ya. Dan saya kira ini buat sekalian kajian kita, yaitu dalam Akhraj al-Bukhari fi Kitabil Janaiz. Bab hadana Ali bin Abdullah itu. Sehingga kira-kira gimana kira-kira. Jadi berarti kalau kondisi mayat itu jenazah hancur, itu sudah tidak usah dibuka-buka, dilihat tuh, sudah ditutup tadi, sudah tentu diusahakan kalau hancurnya ini ya, itu kan memungkinkan digabungkan, enggak ya sudah. Misalnya yang jenazah yang karena bom bunuh diri itu masih hancur, ya. Jadi saya tidak tahu apa dirakit lagi apa dikumpulkan aja gitu. Mungkin dikumpulkan aja mungkin. Ya. Termasuk yang korban Lion Air itu ya. Wah. Apa? Ya Sriwijaya Air itu kan hancur juga ya. Ada yang hancur juga ya. Saya kira ya kalau itu dalam utuh nggak ada masalah, boleh aja. Jadi jenazah keluarganya datang dari jauh, sebelum makan saya ingin dulu lihatlah, boleh saja. Tapi nanti masalahnya kan yang hancur lagi. Jadi kekhawatirannya apa? Itu yang perempuan yang lihat tadi, karena apa? Mungkin sempat melihat mungkin seperti itu. Ya. Jadi saya kira tidak tega ya kondisi itu. Ya, karena apa ahli waris, keluarga yang tinggal mati kan dalam larangan juga, sampai berteriak-teriak mungkin dalam juga. Ya.
Jadi saya kira khawatirnya akan berakibat semacam itu. Ya. Kadang-kadang pada utuh, itu karena tinggal ada, mungkin rendah harganya. Ya. Itu dilarang dalam Islam. Apalagi Dilihat corona ini ya, apa? korban corona kan nggak boleh di Ya, tidak bolehnya kan khawatir menularkan itu ya. Karena memang ada ya sampai hari ini diakui lah misalkan itu corona itu menular di situ. Kita kan jaraknya harus yang dianggap aman nih, pakai masker jaraknya 1,5 sampai 2 meter kan itu ya. Kan dianggap menularkan itu. Karena kita melihat seperti itu ya. Jadi kadang-kadang ada keluarga misalkan sakit biasa ternyata benar meninggal, habis itu yang ikut sekalian. Jadi kan ketularan seperti itu. Tapi tentu itu masih rahasia. Ada yang menganggap tidak menular juga dan sebagainya, masih terjadi kontroversi. Suaminya istri itu kan orang meninggal. Terus dokternya bilang ini kan karena sudah tua. Ini di kampus apa orang? Ini sama keluarga dibawa pulang saja. Dibawa pulang. Dengan dikit ya biasa. Udah. Ya. Enggak, habis itu ada dampaknya enggak? Enggak ya. Ya. Makanya itu yang membuat kalangan dokter aja juga bingung juga kan sebenarnya itu. Betul menularkan atau tidak kan itu. Ya. Ada yang mengatakan tidak menular itu. Nah, tapi ada kenyataan yang seperti itu. Misalnya istri atau suami, misalnya Pak Faisal aja. Ya. Itu keluarganya kena semua. Karena Pak Faisalnya kena itu. Nah, ini yang LPPI Mas Budi namanya. Itu istrinya meninggal. Ya. Tapi Mas Budi kena, anak-anaknya kena juga. Tapi sendiriannya sehat kelihatannya itu. Sebelumnya itu namanya Hakam itu beri juga tawannya Pak itu ya kena dan bukannya berusaha. Jadi itu anunya benar nular buat terang yang mana tidak, tapi kenyataannya seperti itu ya. Yang wabubnya Sidoarjo Ahmad apa namanya? Ya. Itu kan juga malah mengantarkan pemahaman. Wabubnya sampai korban corona itu antar Muhammad. Ternyata dia kena juga meninggal. Akhirnya meninggal. Ya. Padahal dia mengantarkan segar bugar kan, mengantarkan orang lain tidak boleh. Tapi dia sebagai orang pertama kan, karena Pak Bupatinya kan sudah mondok di Madiang, dia ngantar. Dia kena. Kan dari warung sendiri kan rumahnya itu. Jadi ada ya dia kayaknya menular tapi ternyata tidak menular dan sebagainya. Baik, saya ini Bapak Ibu, dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Jadi termasuk tadi jenazah tahajud lebih baik tidak harus melihat lah ya, ya, kalau nggak ada masalah artinya utuh seperti biasa ya boleh saja kita melihat jenazah itu ya. Dan konon juga ada yang mengatakan yang ahli surga juga kelihatan katanya wajah katanya. Ada yang meninggalnya tersenyum, ada yang melihatnya dan lain sebagainya. Ada yang tambah wajahnya tambah cemerlang lah itu juga. Wallahualam ya, bisa jadi ada seperti itu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'aluka ridhaka jannah wa nus'ata wan nar. Allahumma naghfirna syarradh zalimin wa makral makirin bi ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlina wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa
taj'alna min ahli dunya wa ahli dhahir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Anu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Wa tawfiq hidayah wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.